Selamat datang di channel Ilmu Komunikasi Unira. Perkenalkan, saya Ardianarku yang akan menjadi presenter untuk kali ini. Universitas Katolik Widya Mandara Kupang adalah salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Kupang. Seperti halnya universitas lain, Unwira juga memiliki berbagai fakultas dan unit-unit yang berkaitan di dalamnya. Salah satu unit yang ada di Unwira adalah perpustakaan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih jauh, saat ini sudah ada bersama saya Bapak Silvester Suhendra, SPTK, selaku Kepala UPT Perpustakaan Unwira. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di podcast Ilmu Komunikasi. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, begitulah. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pertama saya meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Silvester Suhendra. Saya biasa dipanggil Hendra atau dalam kesehariannya sering disapa Pak Hendra. Saat ini saya dipercayai menjabat sebagai Kepala Unit Pendukung Teknis Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Widya Mandira, dan jabatan itu sudah saya emban sejak dari tahun 2021 sampai saat ini. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menceritakan secara singkatnya Bapak bekerja di UPTK Perpustakaan Unwira. Dan langsung saja, nah bisa Bapak ceritakan sedikit tentang berapa sih pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Unwira dan berapa bagian yang bergerak di perpustakaan itu? Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya perlu menjelaskan sedikit apa pengertian dari pustakawan. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, di situ dijelaskan bahwa seorang pustakawan itu adalah seorang yang memiliki kompetensi itu yang diperolehnya melalui pendidikan atau pelatihan tentang kepustakawanan, dan yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola perpustakaan. Nah, berdasarkan penjelasan dalam undang-undang ini, maka kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa tidak semua orang yang bekerja di perpustakaan itu bisa disebut sebagai seorang pustakawan. Saat ini di UPT Perpustakaan Unwira yang bertugas itu ada 11 orang yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan itu ada 3 orang, dan 8 orang lainnya itu dari latar belakang pendidikan lain. Dan di UPT Perpustakaan untuk saat ini memiliki 3 bagian di bawah kepala kalau menurut struktur organisasinya. Jadi ada tata usaha yang mengurus segala administrasi, ada bagian teknis, juga ada bagian pelayanan pemakai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di dalam UPT Perpustakaan untuk saat ini. Oke, baik Pak. Dengan jumlah pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Unwira adalah 11 orang. Nah, bagaimana peran pustakawan dalam memberikan pelayanan yang baik di perpustakaan? Seperti yang kita ketahui bahwa pustakawan itu adalah salah satu unsur penting di dalam sebuah perpustakaan, apalagi dalam hal ini perpustakaan perguruan tinggi ya, karena Unwira ini kan perguruan tinggi, jadi perpustakaannya masuk di dalam kategori perpustakaan perguruan tinggi. Peran pustakawan sangat penting tentunya dalam mengolah segala sumber-sumber informasi. Nah, di sini saya kasih contoh, salah satu contoh kecil ya. Di dalam memberikan informasi, di dalam mengolah informasi di dalam sebuah perpustakaan itu ada namanya penentuan subjek dan klasifikasi dari bahan-bahan pustaka. Jadi penentuan subjek dan nomor klasifikasi dari tiap bahan pustaka itu yang bertugas dan yang bisa menentukan itu hanya seorang pustakawan. Jadi tidak semua
yang bertugas di perpustakaan itu memiliki kemampuan untuk menentukan subjek dan klasifikasi dari sebuah bahan pustaka. Karena tanpa adanya subjek dan klasifikasi dari sebuah bahan pustaka, maka itu bahan pustaka tersebut sangat susah untuk ditelusuri oleh pemustaka saat dia membutuhkan informasi. Oke Pak. Nah, apa sih upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sumber pengetahuan bagi para mahasiswa maupun dosen yang ada di Unwira ini? Pada dasarnya kan tugas dari perpustakaan di dalam institusi Unwira ini, tugas utamanya kita adalah mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi Unwira. Jadi sudah sepantasnya kita mendukung segala apa yang kita mendukung supaya terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi itu dengan baik. Dalam hal ini kita mendukung dalam konteks memberikan informasi-informasi yang dapat membantu para pemustaka, dalam hal ini para sivitas akademika, ketika mereka membutuhkan dari perpustakaan, atau lebih tepatnya perpustakaan di sini menyediakan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Kita menyediakan itu dalam berbagai format dan media. Tentunya kita menyediakan itu juga sesuai dengan kebutuhan dari pemustaka itu. Jadi pemustaka dari prodi mana kita sesuaikan apa yang mereka butuhkan, informasi yang mereka butuhkan itu sudah kita tata baik-baik sehingga memudahkan mereka dalam mengakses informasi tersebut, sumber informasi itu. Mohon maaf. Oke Pak, nah tadi kita sudah berbicara tentang fungsi serta peran-peran yang ada di perpustakaan. Nah, kira-kira sejauh ini apa saja prestasi yang diraih oleh perpustakaan? Entah itu mengikuti lomba yang biasa dikhususkan untuk perpustakaan, sebagai salah satu contohnya adalah lomba perpustakaan ternyaman atau bersih. Kalau boleh jujur, sejak saya diberi tugas mengemban tugas sebagai Kepala UPT Perpustakaan dari 2021 sampai saat ini, belum banyak hal yang kita buat, khususnya yang ditanyakan tadi mengenai perlombaan dan sebagainya, itu belum banyak yang kita ikuti, karena perlu diketahui oleh teman-teman juga bahwa UPT Perpustakaan Unwira ini kan baru 1 tahun berpindah lokasi dari kampus lama di Merdeka ke kampus baru PNV ini. Jadi untuk mengikuti kegiatan seperti perlombaan dan sebagainya itu belum kita laksanakan. Tapi kita sedang dalam proses untuk maju reakreditasi perpustakaan, karena perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa UPT Perpustakaan kita saat ini menjadi salah satu UPT Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta yang sudah diakreditasi dan mendapat predikat B. Tapi sayangnya karena ada 1-2 hal yang membuat akreditasi kita itu istilahnya kedaluarsa saat ini. Jadi kita sedang dalam proses untuk reakreditasi. Mungkin kalau tidak ada halangan, mungkin bulan 5 atau paling lambat bulan depan kita sudah maju untuk reakreditasi itu. Oke Pak, nah kita bicara tadi bilang perpustakaan itu sejauh ini kan masih banyak mahasiswa, minat baca mahasiswa itu masih berkurang. Nah, bagaimana peran dari perpustakaan agar menunjang minat baca dari mahasiswa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa peran dari perpustakaan itu yang pertama adalah menyediakan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan para pemustaka. Jadi di sini di Unwira sini kan ada 21 prodi. Jadi informasi yang kita sediakan, yang perpustakaan sediakan itu tidak boleh keluar dari kebutuhan informasi yang tepat sasaran. Artinya dalam hal ini tidak boleh menyediakan informasi yang di luar kebutuhan dari 21 prodi itu. Jadi semua informasi yang kita sediakan dalam bentuk apapun dan dalam format apapun itu harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka dari masing-masing prodi. Jadi tidak boleh di luar jalur. Terus ada lagi peran kita adalah mengembangkan perpustakaan sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi kita melihat apa yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman itu perlu kita ikuti. Jadi salah satu contohnya perpustakaan sekarang itu tidak bisa terlepas dari tidak terlepas dari kebutuhan ini ya. Sebuah perpustakaan tidak terpisahkan dari kebutuhan internet. Jadi perpustakaan tidak seperti perpustakaan zaman dulu lagi yang perpustakaan yang serba kaku istilahnya. Jadi sekarang perpustakaan itu harus semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Jadi sebuah perpustakaan itu harus wajib memiliki jaringan internet yang lebih memudahkan para pemustakannya itu mencari informasi di dalamnya. Jadi informasi ini kan tidak hanya kita dapat dari buku saja, dari internet juga kita bisa dapat, kita bisa akses informasi itu. Tapi di dalam hal ini tetap, kalau untuk akuratnya tetap harus dari buku, yaitu yang lebih lengkap, lebih akurat. Terus peran perpustakaan dalam menunjang minat baca itu sering melakukan promosi juga. Kita selama 1 tahun lebih ini beberapa kali melakukan promosi untuk menunjang minat baca ini. Jadi kita sebar banner ke tiap prodi, ke tiap fakultas, kita sebar banner untuk mengajak anak-anak itu untuk berkunjung ke perpustakaan. Terus kita buat ajakan melalui media sosial, terus kita selenggarakan perlombaan untuk pemustaka. Itu di tahun kemarin, tahun 2022 kita selenggarakan lomba lisensi buku. Terus kita juga buat salah satu promosi, kita berikan apresiasi bagi para pemustaka yang paling aktif berkunjung ke perpustakaan. Jadi kita melihat data yang ada di sistem ada namanya sebuah sistem di perpustakaan saat ini, SLIMS. Itu Senayan Library Management System. Jadi di situ melalui sistem itu kita bisa melihat siapa pemustaka yang paling aktif. Nanti kita ambil 5 atau 10 orang, kita kasih apresiasi, kita kasih hadiah. Jadi dengan begitu kita rasa semangat anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan, untuk menggali informasi di perpustakaan itu semakin terpacu ya. Nah, oke Pak. Nah, perpustakaan ini kan dipindah dari kampus Merdeka ke kampus Penuh. Nah, kira-kira sejauh ini dalam 1 tahun ini berjalannya perpustakaan ini, apa saja atau kendala apa saja yang muncul dalam pengelolaan perpustakaan Unwira ini? Kalau kita berbicara kendala dalam pengelolaan perpustakaan sejauh ini, yang pertama kendala yang masih sering ditemui itu, saya harus jujur bahwa masih kurangnya kerjasama antara dosen dan pustakawan. Karena sebuah perpustakaan universitas, perguruan tinggi, dia tidak seperti perpustakaan-perpustakaan lain. Dia tidak seperti perpustakaan daerah, tidak seperti perpustakaan sekolah dasar, tidak seperti perpustakaan umum. Jadi karena dia masuknya di dalam kategori perpustakaan perguruan tinggi, jadi dia punya tahap-tahap yang berbeda di dalamnya. Yang perlu dilakukan bukan hanya oleh pustakawan saja. Di dalam kita menjalankan kinerja, kita perlu dukungan dari dosen-dosen yang ada di Unwira sini. Dan saya perlu jujur bahwa sejauh ini masih kurang kerjasama itu. Itu yang membuat mahasiswa dalam pemustakaan dalam hal ini, mahasiswa Unwira itu masih kurang minat bacanya, kurang juga berkunjung di perpustakaan. Terus kendala yang kita hadapi itu dari soal gedung perpustakaan. Karena idealnya sebuah gedung perpustakaan itu harus letaknya sendiri, tidak boleh digabung dengan gedung lainnya. Iya, itu harus idealnya seperti itu. Tapi yang ada saat ini, gedung perpustakaan kita itu berada di gedung ilmu komputer, seperti yang teman-teman tahu. Dan itu di lantai 1 dan lantai 2 itu dipakai untuk keperluan 2 prodi. Jadi perpustakaan hanya menempati lantai 3 saja. Dan ini menjadi sebuah kendala
yang menurut kami ya cukup berpengaruh juga bagi berjalannya kinerja perpustakaan sejauh ini. Menurut saya untuk kendala yang kami hadapi saat ini ya dua itu saja kendalanya. Oke, baik Pak. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang fungsi serta peran dan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh perpustakaan. Nah, kami meminta harapan dari Bapak untuk kemajuan perpustakaan Unwira ini untuk kedepannya, serta harapan bagi Bapak untuk seluruh mahasiswa untuk menghidupkan kembali minat baca bagi para mahasiswa itu. Baik, mungkin ini lebih tepatnya bukan harapan dari saya seorang ya, tapi saya mewakili teman-teman dari perpustakaan, dan saya rasa ini kesempatan yang baik untuk saya menyampaikan harapan dari kami UPT Perpustakaan Pusat Unwira. Ada dua harapan kami di sini. Yang pertama, bahwa semoga di waktu yang akan datang ini kami mendapat dukungan yang lebih baik dari para dosen-dosen yang ada di Universitas Katolik Widya Mandira ini. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tanpa kerjasama dengan para dosen, tanpa ada dukungan dari para dosen, maka sekeras apapun usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan minat baca di perpustakaan itu akan sia-sia saja. Karena kerjasama ini salah satu unsur penting dalam berlangsungnya kinerja perpustakaan demi meningkatkan minat baca pemustaka, dalam hal ini para mahasiswa Unwira. Terus ada harapan kami yang kedua, yaitu semoga teman-teman mahasiswa Unwira itu hatinya tergerak, artinya lebih banyak mau menggali informasi di perpustakaan dibandingkan menggali informasi yang mau cepat, mau enak saja, tapi tidak melihat keakuratan dari informasi tersebut. Jadi kalau perlu saya jelaskan di sini, perlu saya jelaskan lebih rinci bahwa secara jujur saya melihat selama ini kan teman-teman mahasiswa ini kan lebih banyak mencari informasi dari internet dibandingkan buku. Makanya mereka jarang berkunjung ke perpustakaan. Tapi kalau sebenarnya kita melihat bahwa informasi yang ada di dalam buku itu lebih dapat dipercaya, lebih akurat informasi yang terkandung di dalam sebuah buku dibandingkan internet. Jadi harapan saya semoga kedepannya teman-teman di Universitas Katolik Widya Mandira yang tercinta ini lebih rajin berkunjung ke perpustakaan. Jadi bukan hanya kita juga di perpustakaan selalu membuka diri, memberikan pelayanan yang terbaik dengan moto kita di Unwira ini kan melayani dengan hati. Jadi siapapun yang berkunjung ke sana, kita selalu berusaha untuk melayani mereka dengan hati, dengan penuh senyuman, dengan semampu kita. Artinya kami selalu mempermudah apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Dalam hal ini kebutuhan informasi itu kita selalu mempermudah teman-teman dari segala pengurusan administrasi dan sebagainya, itu kita selalu mempermudah teman-teman mahasiswa. Jadi harapan saya itu tadi, semoga kedepannya kunjungan di perpustakaan semakin meningkat dari ini teman-teman mahasiswa ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Endang dari Kepala UPT Perpustakaan Unwira yang sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Jangan lupa nonton dan subscribe YouTube kita di Ilmu Komunikasi Unwira. Saya Eder, presenter hari ini bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.